yang lembaga pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Bank ini juga sebisa mungkin menjauhi unsur-unsur yang berbau riba. Lembaga perbankan ini operasional dan produknya berlandaskan terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bank syariah menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dana dari sedekah, zakat, infak, atau yang lainnya, lalu disalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Baiklah, selanjutnya adalah sejarah Bank Syariah. Gagasan utama pembangunan Bank Syariah sudah muncul sejak tahun 1970-an. Namun, pada saat itu, ada beberapa hal yang menyebabkan gagasan tersebut tidak bisa terrealisasikan. Akhirnya, gagasan tersebut muncul lagi pada tahun 1988 dan dibahas lebih lanjut pada Sidang Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 yang menghasilkan terbentuknya BNI atau Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama di Indonesia yang menggunakan sistem syariah. BSI di masa sekarang. Dulu udah tahunnya kan tahun 2019 tercatat 184 bank syariah, terdiri dari 14 bank syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah. Tercatat juga dari 275.361.762 penduduk di Indonesia dan 180 juta umat muslim di Indonesia, itu pengguna bank syariah hanya menyentuh di angka 30.270.000 jiwa saja. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasionalnya, bank lembaga ini harus menghindari riba, maisir, dan gharar. Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan dari riba, maisir, dan gharar. Ayat yang menjelaskan tentang riba yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Ayat yang menjelaskan tentang riba yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Adapun ayat yang menjelaskan tentang maisir dan gharar yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan dari lembaga keuangan syariah. Tujuannya itu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah muamalah. Karena di Indonesia masih banyak sekali keribaan dalam menjalankan perusahaan. Jadi tujuan dari adanya lembaga keuangan syariah ini untuk menjauhkan larangan-larangan yang dilarang oleh Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek hukum perbankan Indonesia. Nah, API adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan bentuk, arah, dan tatanan industri untuk rentang waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah, API juga bisa menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna untuk membantu kestabilan sistem keuangan dalam rangka
membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Indonesia memperkenalkan 6 pilar arsitektur perbankan syariah, yaitu yang pertama adalah menciptakan struktur yang inovatif dan efektif. Yang kedua, menciptakan peraturan yang efektif. Yang ketiga, menciptakan pengawasan yang independen dan efektif. Yang keempat, menciptakan industri perbankan yang kuat. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap. Dan yang terakhir adalah menciptakan perlindungan bagi konsumen perbankan.